kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Sebelumnya perkenalkan kami dahulu, terdiri dari teman kami yang paling kanan. Nama saya Arifil Faris Siswanto, NIM 316. Dan saya Putri Amalia Roida, NIM 332. Saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NIM 264. Dan saya sendiri Grendiadi Pratama Hidayat dengan NIM 313. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian di Indonesia secara umum ada yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu atau sering disebut dengan perjanjian tidak bernama. Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas perjanjian tidak bernama. Perjanjian tidak bernama pengertiannya adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian tidak bernama dimungkinkan karena buku 3 KUH Perdata mempunyai sistem terbuka dan asas ketentuan kebebasan berkontrak seperti diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang dikenal dengan asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang disebut secara sah adalah yang sesuai dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa halal mutlak harus terpenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing dan konsinyasi, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian di bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjanjian tidak bernama dua jenis, yaitu yang pertama perjanjian waralaba atau franchise dan perjanjian konsinyasi. Selanjutnya akan kita bahas dalam kelompok. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan perjanjian waralaba atau franchise. Waralaba atau franchising dari bahasa Prancis untuk kejujuran atau kebebasan adalah hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan. Sedangkan menurut versi pemerintah Indonesia yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia yang dimaksud dengan waralaba ialah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir di mana pemilik merek atau franchisor memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu waralaba diperkenalkan pertama kali pada tahun 1850-an oleh Isaac Singer, pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Walaupun usahanya tersebut gagal, namun dialah yang pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba ini di AS. Kemudian caranya ini diikuti oleh pewaralaba lain yang lebih sukses, yaitu John S. Pemberton, pendiri Coca-Cola. Namun menurut sumber lain yang mengikuti Singer kemudian bukanlah Coca-Cola, melainkan sebuah industri otomotif AS, General Motor Industry, di tahun 1898. Contoh lain di AS ialah sebuah sistem telegraf yang telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan jalan kereta api tetapi dikendalikan oleh Western Union serta persetujuan eksklusif antar pabrikan mobil dengan dealer. Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi plus, yaitu franchise tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki
satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi franchisor maupun franchise. Karenanya kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tahun 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No 16 tahun 1997 tentang waralaba, PP No 16 tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP No 42 tahun 2007 tentang waralaba. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait dalam waralaba yaitu yang pertama, franchisor atau pemberi waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Yang kedua, franchise atau penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI nomor 259 MPP ke 7 1997 tanggal 37 Juli 1997 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Franchise atau penerima waralaba terbagi atas dua jenis, yaitu penerima waralaba utama adalah penerima waralaba yang melaksanakan hak membuat perjanjian waralaba lanjutan yang diperoleh dari pemberi waralaba. Kedua, penerima waralaba lanjutan adalah badan usaha atau perorangan yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba melalui penerima waralaba utama. Waralaba dapat dibagi menjadi dua, yaitu waralaba luar negeri cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Yang kedua, waralaba dalam negeri juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup, piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Pada dasarnya, waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya. Waralaba menekankan pada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran, dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari pemberi waralaba. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Gunawan Wijaya tersebut di atas, maka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak harus dibuat secara terang dan sejelas-jelasnya. Hal ini disebabkan saling memberi kepercayaan dan mempunyai harapan keuntungan bagi kedua pihak akan diperoleh secara cepat. Karena itu, kontrak waralaba merupakan suatu dokumen yang di dalamnya berisi suatu transaksi yang dijabarkan secara terperinci. Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada penerima waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai, yaitu yang pertama, identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya, termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 tahun terakhir. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba. Yang ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi penerima waralaba. Yang keempat, bantuan atau fasilitas yang ditawarkan pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Yang kelima, hak atas kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Yang keenam, cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan
perjanjian waralaba. Yang selanjutnya yaitu hal-hal lain yang perlu diketahui penerima waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba. Baik, sekian penjelasan perjanjian waralaba dari kami. Selanjutnya penjelasan perjanjian konsinyasi akan dijelaskan oleh kelompok kami. Dalam perkembangannya, perjanjian juga banyak digunakan oleh para pengusaha dan pebisnis lainnya. Adalah perjanjian konsinyasi, yaitu perjanjiannya dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi juga bisa disebut perjanjian titip jual. Dalam perjanjian ini tidak ada kerjasama yang lebih menguntungkan bagi para pihak, baik yang menitipkan maupun yang menjualkan. Bagi pihak yang menitipkan tidak perlu membuka tempat sendiri untuk menjual barang produknya, sedangkan dari pihak yang menjualkan tidak perlu mengeluarkan dana terlebih dahulu untuk mendapatkan barang atau produk yang dijual. Selanjutnya, istilah yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi, yaitu pengamat, komisioner, konsinyasi dan konsinyasi masuk, dan konsinyasi keluar, out. Unsur-unsur syarat penjualan konsinyasi: unsur perjanjian, unsur pemilik barang, unsur pihak yang dititipi barang, unsur barang yang dititipkan, unsur penjualan, dan unsur komisi. Ciri transaksi konsinyasi: barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor karena hak untuk barang masih berada pada konsinyor. Pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor dan sebaliknya. Pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain. Komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterima. Alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi: komisioner terhindar dari risiko kegagalan memasarkan barang. Komisioner terhindar dari risiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. Alasan konsinyasi menerima perjanjian konsinyasi: konsinyor menerima perjanjian konsinyasi. Konsinyasi merupakan cara untuk lebih memperluas pemasaran. Risiko-risiko tertentu dapat dihindarkan, misalnya komisioner bangkrut, maka barang konsinyasi tidak ikut disita. Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol. Selanjutnya, sebagai contoh adalah kios Syamsu. Hasil dari observasi dari kios Syamsu adalah sebuah toko jajanan dan kebutuhan rumah tangga kecil yang berada di dekat daerah kos kami. Kios ini memiliki barang dagangan yang cukup banyak dan lokasinya pun di pinggir jalan raya yang terkenal strategis. Kios Syamsu memiliki barang dagangan seperti jajanan untuk umum dan anak kecil, kebutuhan kos mahasiswa, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Proses konsinyasi di kios Syamsu: yang pertama, penawaran barang oleh konsigne, yaitu penawaran barang. Terkadang konsinyornya datang ke kios dan menawarkan barang yang berupa jajanan ke kios tersebut. Kedua, perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli oleh konsinyor maupun konsigne di kios Syamsu berlangsung apabila penawaran barang yang diajukan sudah disetujui oleh konsigne. Yang ketiga, penjualan barang. Penjualan barang yang dititipkan di kios Syamsu umumnya tidak ada pemasaran yang berlebihan. Jadi sistemnya hanya menunggu pembeli datang dan menawarkan barang yang ada. Yang keempat, pembagian laba. Pembagian laba umumnya dilakukan di kios Syamsu apabila barang sudah habis terjual maupun sudah tidak layak jual. Pembagian laba ini disaksikan kedua belah pihak. dalam perundang-undangan, konsinyasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1404 sampai 1412. Perjanjian konsinyasi termasuk perjanjian tidak bernama, di mana timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktik bisnis dan landasan hukum, terutama bertumbuh pada prinsip kebebasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.